Ya, selamat sore, selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun anak-anak berada, kita akan mengadakan ibadah sore hari ini. Baiklah, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo sama-sama berdiri, kita akan pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tutup mata, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu kalau sore hari ini masih Engkau sediakan waktu bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur betapa hidup kami ini hanya oleh kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu kepada kami. Tuhan, senantiasa Engkau sudah menolong kami menembusi segala halangan rintangan. Kami bisa beribadah di rumah bersama keluarga kami, pendamping kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, tetap mohon urapan Roh-Mu yang suci di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan senantiasa urapi mulai dari musik, pimpin pujian, demikian juga saluran internet, listrik, semua Tuhan senantiasa lindungi. Tuhan jamah, Tuhan sucikan. Terlebih kehidupan kami, anak-anak-Mu yang Kau kasih, jamah Tuhan. Sucikan kami untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan sampai nanti firman yang akan kami terima, itu menjadi pengertian di dalam kehidupan kami, sampai boleh menuruti segenap firman Tuhan. Terima kasih syukur kepada-Mu, kami sudah berdoa. Segala roh jahat setan yang masih mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami usirkan, yaitu di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Haleluya, haleluya, amin. Masih tetap berdiri ya, kita akan sambung pujian kita. Suasana surga, turunlah. Kita berdiri, kita akan tepuk tangan ya. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah lagi. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Kami berbakti pada
waktunya disampaikan pengumuman. Ya, anak-anak dengarkan. Ya, duduk lagi. Ibadah sekolah minggu sudah mulai onsite ya, berada di gereja Surabaya pukul 9.15, di Medan 9.15, di Malang pukul 10, di Jakarta pukul 16 seperti sore hari ini. Kemudian setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi, jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis bagi yang sudah bisa membaca tulis. Ya. Ringkasan firman Tuhan, yaitu di link YouTube, tugas ataupun kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Ya. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Selasa, Kamis, dan Minggu tidak boleh mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu yang perlu diingat. Ya. Kita akan masuk ke mendengarkan firman Tuhan ini sebagai puncak ibadah. Ayo kembali diulang, kita bangkit berdiri semua. Ayo, kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Ya, kemudian doa dan akan mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita lagi pujikan ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, jadikan tolong menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kornya sekali lagi. Roh Kudus yang manis, dan tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya. Tetap berdiri, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa masuk doa firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, syukur bahwa Engkau masih memberikan kemurahan-Mu yang lebih dari nafas hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau mendengar dan dengar-dengaran akan firman, bahkan seperti pujian tadi kami sampai menuruti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hingga Tuhan pakai kami menjadi alat kebesaran-Mu, alat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, mohon urapi kami, urapi dengan Roh-Mu yang suci Tuhan. Demikian juga kami yang akan menyampaikan firman-Mu, kami juga tidak ada kemampuan sedikit pun, tetapi Tuhan yang memampukan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon anak-anak-Mu juga dalam urapan Roh-Mu yang suci, di mana-mana anak berada,
Demikian juga Tuhan senantiasa tenangkan, sucikan hati pikiran kami, bukakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, supaya menjadi makanan bagi kami yang menyucikan, yang mengubahkan, membaharui menjadi domba yang taat dan mampu melakukan firman Tuhan, sehingga Engkau menjadi gembala yang agung bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa ini, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Anak-anak, waktunya mendengarkan firman. Firman Tuhan sore hari ini adalah judulnya Tuhan memakai anak-anak untuk bersaksi. Ya, yang sudah bisa menulis, tulis ini temanya Tuhan memakai anak-anak untuk bersaksi. Ya, mulai sejak kecil sudah Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, gambar 1 dan 2 kita akan membaca firman Tuhan juga dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Oma akan baca ayat 1 dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi ada cacatnya, sakit kusta dia. Ya. Kemudian gambar 3, 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dan 3. Ya. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan, ya, anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman. Jadi anak perempuan ini dijadikan tawanan dan diberikan kepada istri Naaman menjadi seorang pelayan. Ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, istri Naaman, ya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya, penyakit kusta yang diderita Naaman. Ya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel dan berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ya. Sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ya, ini raja dari Israel, ya, yang menerima surat dari Raja Aram tadi. Dia sampai mengoyakkan, saya dikatakan, Tuhankah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan orang? Ya, karena dititipi surat oleh Raja Aram kepada Naaman untuk menyembuhkan sakit Naaman. Jadi betapa kagetnya, ya, Raja Israel ini. Ya. Lanjut kita membaca ayat yang ke-6 dan 7. Ya. Segera menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu,
Dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang ini, jadi Raja Aram tadi, mengirimkan pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ini Raja Israel sangat gusar ya atas surat dari Raja Aram ya. Kemudian ayat lanjut, ayat yang ke-8 ya. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu ya, Nabi Elisa saat itu ya, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja Israel, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Di sini Naaman sudah sampai di rumah Elisa. Jadi saya ulang lagi. Jadi Naaman sudah sampai di rumah Elisa. Ya. Kemudian datanglah Naaman dan kudanya, keretanya, lalu berhenti di depan rumah Elisa. Yang ke-10, ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Ya, ini dikatakan oleh pembantu dari Nabi Elisa, ya, dari Elisa. Dia hanya mengirimkan pembantu keluar untuk menjawab Naaman, ya, "Mandilah di sungai Yordan 7 kali, ya, dan engkau akan sembuh." Jadi sangat gusar juga ini Naaman, ya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ya, jadi ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai untuk memberitakan ini. Jadi bukan Nabi Elisanya. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali menjadi seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya, kemudian yang terakhir, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, perhatikan ini yang terakhir, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tapi ini tidak diterima oleh Elisa. Ya. Kita akan ulang ayat 15 tadi. Ini yang menjadi kekuatan kita dari kesaksian seorang anak perempuan pelayan, ya, bisa menjadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya bahwa Allah itu segala-galanya. Ya. Ayat 15 diulang lagi, perhatikan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Diulang lagi, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini.
Ya, ada pemberian sebenarnya emas, perak dan pakaian ini, tapi tidak mau diterima. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya kita semua mengingat firman Tuhan ini, harus selalu mendengar firman, tak dengar-dengaran dengan sungguh-sungguh. Ya, demikian juga firman yang disampaikan guru sekolah minggu, disampaikan gembala, disampaikan orang tua kita, kita juga menjadi perhatian bagi kita, bahkan sampai menuruti kehendak firman Tuhan. Ya, kita percaya dan Tuhan memberkati, karena dari kesaksian ada nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri, kita akan berdoa, kita akan selesaikan ibadah sore hari ini. Yuk, kita bangkit berdiri, kita tutup mata, kita akan lipat tangan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan yang menyelesaikan, yang menjelaskan, bahkan menuliskan di hati kami, memeterainya, sehingga kami mengerti, bahkan sampai menuruti kehendak firman-Mu. Firman menjadi tabiat di dalam hidup kami, firman menjadi karakter bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melakukan setiap firman-Mu supaya kami bisa taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua dan guru. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat mengikuti ibadah sore hari ini apapun keadaan mereka. Demikian juga Engkau senantiasa Maha tahu. Ampuni kami, ampuni mereka juga, dan Tuhan menjamah sembuhkan bagi yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, di mana saja Tuhan, dengan kemurahan-Mu Engkau menjamah sembuhkan mereka. Demikian juga yang sedang bepergian bersama keluarga, bersama sekolah, mungkin kami tetap serahkan juga. Tuhan lindungi, pagari, dan tibakan kembali di rumah, bisa beribadah kembali seperti sore hari ini bersama kami. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah lama undur daripada persekutuan ibadah ini. Kami tetap mohon kepada-Mu, berikan lembut hati dan Engkau menjamah mereka, pulihkan mereka supaya di hari-hari ibadah mendatang mereka bisa bersama-sama kembali memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas urapan Roh-Mu yang suci sudah menyertai kami. Kami akan menamatkan ibadah sore hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.